Gua cuma dilolohi uang dan uang, Poy. Padahal yang gue butuhkan perhatian dan kasih sayang. Gue anak tunggal gue, Poy. Tapi hubungan gue sama bokap nyokap gue nggak bisa seperti hubungan lu sama nyokap lu. Yang bersahaja tapi mesra. Nangis lu. Dikit. Mau tua, mau muda, tetap aja perempuan dilarang masuk asrama putra tanpa izin. Kita belajar ngaji aja. Ini gue yang muda. Lo ngomong apa barusan? Enggak, tadi Lo ngomong soal emak gue. Kalau ngomong soal emak gue itu harga mati buat gue. Apa lo? Ayo. Sudah, Apoy sudah. Apoy. Kenapa selalu Apoy lagi? Anak mak ini Apoy memang selalu membuat keributan, membuat masalah. Tadi aja muka aneh abis diacak-acak pakai sampo. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Boy, bener boy. Mak, ini yang namanya pahuk mat, biang kehok mak. Mak lebih percaya sama orang lain ketimbang anak kandung emak dari daging emak nih mak. Ini orang tukang ngefitnah mak. Gue gulung juga lu. Ya, macam lu. Mak gulung dikit aja. Tanya aja mak. Astagfirullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa antum bicara seperti itu kepada aneh wakil ustadz santri senior di sini? Astagfirullahaladzim. Allah. Masa Sesungguhnya bibir emang anak bener ya adalah si Faruk itu wakil ustadz? Ya bibir juga jangan mak. Mak gulung dikit sih boleh mak. Ini bibir tukang gibah mak. Mak dikit mak. Diskon mak. kagak bu. Subhanallah anak emak ya. Ana jujur aneh bingung bagaimana lagi aneh membimbingnya. Berani seorang wakil ustadz dibentak-bentak. Masya Allah. Boy, kagak boleh begitu, dia wakil ustadz. Wakil ustadz dari Baghdad. Dia tuh santri sama kayak apa? Mak, gulung dikit sih mak. Tapi Bang Faruk ini santri senior. Santri senior adalah wakil ustadz. Ngerti? Itu. Antum dengar. Ini satir. Ini murid ana. Seorang murid wakil ustadz yang tauladan. Inilah hasilnya. Taat. Subhanallah. Ahlak. Boy, ini namanya wakil ustadz, berarti ilmunya tinggi. Dia lu mesti belajar banyak sama dia tuh. Antum dengar apa kata emak antum. Itu betul. Dan perlu antum ketahui bahwa Ustadz Sepuh telah menyiapkan gelar untuk anak. Yaitu adalah gelar apaan? Ustadz Faruk Al-Imam Firdausi. Imamnya para calon ahli surga. Iya, wakil ustadz. Jadi saya nitip nih anak saya di sini ya. Tapi jangan diajakin berantem mulu. Diajarin ilmu yang baik-baik biar manfaat ya. Berantem aja mak. Insyaallah. Tuh antum dengar ya. Antum mesti patuh sama emak antum ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sesungguhnya ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan kemurkaan orang tua adalah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Perlu kalian semuanya ketahui, terutama antum terutama. Dosa yang Allah sesegerakan azabnya di dunia adalah anak yang zolim kepada orang tuanya, durhaka melawan kepada orang tuanya. Tapi jika kita seorang anak membahagiakan orang tuanya, itu sangat besar pahalanya, subhanallah. Dengerin tuh, Boy. Apaan mau denger? Insya Allah akan menjauhkannya dari segala macam malapetaka dan akan dimasukkan ke dalam surga apa ya murid ana? Jannatul Firdaus. Amin insya Allah. Subhanallah. Hebat dia, Boy. Ilmunya udah tinggi kan dia. Memang lu mesti banyak belajar sama dia. Biar lu juga pintar kayak dia, ya. Dia dari Hong Kong.
Aduh berantakan, udah berantakan. Wah, udah. Udah, yuk mana? Berantakan udah hari ini lah. Ustaz Sepuh yuk, anterin. Tunggu. Anti mau kemana ya, Fu? Saya mau pamit, mau pulang. Kalau mau pamit, cukup sama Ana aja. Soalnya Ustadz Sepuh jam segini lagi istirahat. Kagak bisa diganggu. Nanti insya Allah Ana sampaikan. Karena menyampaikan adalah amanah. Kalau gitu saya pamit ya Wakil Ustadz. Salam buat Ustadz Sepuh. Insya Allah. Berkah ya. Amin. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Woi, Gini. ini makanan buat apa ini? Kita balas besok, kita balas. Iya. Aja mandi bu. Udah ya. Yuk. Fatin belum nyampe nih. Kayaknya itu dia Wali Sinar. Yang sering sebut-sebutin sama si Ovi. Oh, dia yang nakut-nakutin si Ovi sampai si Ovi ketakutan setengah mati. Saya harus tangkap. Saya harus interogasi dia nih. Apa ini? Kenapa sih Kamu kan tegang begini? Wali Sinar yang suka nakut-nakutin si Ovi. Tunggu dulu. Sekarang kamu harus jelaskan ke saya. Kenapa kamu nakut-nakutin teman saya? Sampai teman saya ketakutan setengah mati. Siapa yang nakutin? Ini apa sih? Alah, gak usah pura-pura tuh. Kamu siapa? Saya temannya Ovi. Ovi siapa? Ovi yang udah kamu ketakut-takutin. Nakutin apa ini teh? Fakang, Ini Neng. kamu teh ngapain megangin Mang Jaja kayak gitu? Ini dia nih. Ngaku-ngaku wali. Udah ngeramal si Ovi, ngeramal kematian segala macem. Sampai si Ovi takut. Neng kasih tahu Neng. Mang Jaja itu kan buahnya kepala desa. Tuh, Kamu teh pasti salah paham. tuh, bener kan? Saya mah Jaja. Masa sih? Ayo Faang. Apa sih teh lagi kerja di Tegerep? Yang mah pulang deh. Emang mesti pulang, rumah kosong. Kan gitu. Toh? Iya, Tong. Adija ya, Mak. Adija? Apaan sih Adija? Hati-hati di jalan. Oh, tuh iya. Makasih ya. Ya. Mak. Apa yang antar ke terminal ya? Kagak usah sampai sini aja. Ya. Ya, Mak. Lu jangan pakai ngeberatin emak deh. Nih magicom emak kan udah bener. Hati emak seneng banget. Terus emak lihat lu udah pada makin bener. Jadi rasanya adem hati emak. Ya Tom, alhamdulillah. Iya, Mak. Alhamdulillah. Udah lu balik deh ke asrama ya. Emak pulang. Lu yang sabar, yang tawakal. Biar ilmu tuh yang datang jadi manfaat sama barokah. Amin. Amin. Mak pulang ya. Baik-baik ya. Tom, mak pulang ya. Hati-hati, Mak. Tong, mak pulang ya. Ya, Mak. Assalamualaikum. Mak. 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 Lu nangis, Poy? Gua Udah, nggak usah nangis. Tenang aja. Ntar kita jajan-jajan lagi di warung Selika, oke? Balik. Udah mau ngapain lagi sih? Balik. Kamu teh udah jelas salah paham, Faang. Kamu salah orang. Karena si Lulu sama Wiyanti udah cerita sama saya soal ketakutannya si Ovi. Wali Sinar. Iya, tadi waktu aku sama Lulu beli minyak gosok di warung Mbak Sulika, kita pulangnya ketemu sama Mas Ovi. Nah makanya itu kita sekarang jadi bingung. Karena orang yang dibilang Wali Sinar itu ternyata Pak Jaja, tetangga kita di kampung sebelah. Oh gitu. Ya sudah tuh kalau gitu mah. Enak aja ya sudah. Maksud saya tuh ya sudah, saya minta maaf. Tapi kalau nggak dimaafin juga,
Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah, saya mau ke tempat sampah lagi. Mangga, Neng. Emang Fatin tunggu Fatin. Kita harus menyelesaikan masalah kita, Fatin. masalah kita. Emangnya antara kamu sama saya teh ada masalah apa? Maksud saya mau menjelaskan kepergian saya dari pesantren. Ya itu mah masalah kamu atuh, bukan masalah saya. Iya, emang bukan masalah kamu sih. Emang ini masalah saya. Saya juga tahu diri, makanya saya pergi dari pesantren. Tapi kan kamu yang ngusir saya. Kenapa tuh kamu jadi marah gini? Saya nggak marah. Saya tahu diri, makanya saya pergi dari pesantren. Tapi kan kamu yang ngusir saya. Siapa yang ngusir kamu? Ya kamu lah Fatin, jelas-jelas kamu. Astagfirullah, saya teh nggak ngusir kamu, Faang. Saya cuma membiarkan kamu menentukan hati kamu. Mau hijrah menjadi santri, apa kembali menjadi anak pan? Fatin, hijrah itu butuh proses, Fatin. Proses butuh keyakinan dan kesungguhan. Kalau nggak gitu mah bukan proses satu namanya. Hanya melakukan aktivitas di tempat yang berbeda. Nah itu teh namanya piknik, bukan hijrah. Hanya melakukan kesenangan. Sebaiknya kamu jelasin ke si Ovi. Biar dia nggak salah paham soal mengjajah. Jadi saya boleh balik lagi ke pesantren? Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh kamu nanya kayak gitu lagi? Mau kembali ke pesantren atau tidak, tentukan pakai hati nurani kamu. Karena kan yang menentukan masa depan kamu teh kamu sendiri, bukan orang lain, apalagi saya. Tapi satu hal ya Fatin, saya balik lagi ke pesantren bukan karena kamu. Ya alhamdulillah kalau kayak gitu. Karena kalau kamu kembali ke pesantren karena saya tidak akan tersanjung. Oh iya, kamu teh tadi lewat mana? Kok bisa dahuluin saya? Lewat sana. Oh, lewat sana. Ya udah tuh kenapa nggak lewat sana lagi? Tom, emak gue udah tua banget, Tom. Udah gitu tinggal di rumah sendirian lagi. Kadang gue mikirin, kalau terjadi apa-apa sama emak, gue kudu gimana ya? Oh, gue gak habis pikir. Gue gak bakal bisa maafin diri gue sendiri kalau jadi apa-apa sama emak yang tinggal sendirian di rumah. Gue sayang banget sama emak, Tom. Mak lu orang yang hebat, Boy. Kelihatan banget kok. Dia itu sosok seorang ibu yang kuat, tabah, dan juga sayang banget sama lu. Gua salut. Beda sama gua, Poy. Gua kurang kasih sayang orang tua. Mereka orang yang super sibuk, Poy. Bokap gua selalu sibuk dengan bisnisnya. Sedangkan nyokap gua selalu sibuk dengan teman-teman sosialitanya. Hampir nggak ada waktu buat gua. Gua cuma dilolohi uang, dan uang, Poy. Padahal yang gua butuhkan perhatian dan kasih sayang. Gua anak tunggal gua, Poy. Tapi hubungan gua sama bokap nyokap gua nggak bisa seperti hubungan lu sama nyokap lu. Yang bersahaja tapi mesra. Nangis lu.